warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NIM 23650049 dari kelas A. Di sini saya akan mereview pada materi ketiga cybercrime. Baik, langsung saja. Pertama, apa itu hukum cyber atau cyber law? Hukum cyber atau cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substantif, hukum cyber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya, mengapa disebut cyber? Cyber atau maya yaitu sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasan, membantu pembuktian dan penegakan hukum. Analogi, aliran listrik tidak terlihat tapi dampaknya yang nyata. Sejarah hukum cyber Indonesia. Pertama, era praregulasi pada tahun 1980 sampai 1998, masa awal kejahatan komputer. Dua, era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai 2008, kebangkitan internet dan awal regulasi. 3. Era Undang-Undang ITE pada tahun 2008 sampai 2016, konsolidasi regulasi. 4. Era revisi UU ITE 2016 sampai sekarang, penyempurnaan. 5. Perkembangan kelembagaan. 6. Perkembangan regulasi komplementer. Selanjutnya, rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyberspace, International Review of Criminal Policy UN Manual. Terdapat 6 prinsip dasar. Yang pertama, hukum pidana sebagai ultimum remedium. 2. Rumusan ketentuan harus jelas atau lex serta. 3. Deskripsi perbuatan harus spesifik. 4. Diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi. 5. Hanya perbuatan dengan kesengajaan yang dipidana. 6. Pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Selanjutnya, timeline pengaturan Undang-Undang TI di Indonesia. Pertama, 1999, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36. Kedua, 2002, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19. 2002, Undang-Undang TPPU Nomor 15. Selanjutnya, 2008, Undang-Undang ITE Nomor 11, Payung Hukum. Selanjutnya, 2016, Revisi Undang-Undang ITE Nomor 19. Lanjut, lahirnya rezim hukum baru. Pertama, hukum cyber atau cyber law. Kedua, hukum telematika atau konvergensi telekomunikasi media informasi. 4. Hukum dunia maya atau virtual world law. Selanjutnya, hukum mayantara. Lanjut, kebutuhan Undang-Undang ITE. Pertama, globalisasi informasi. Indonesia bagian masyarakat informasi dunia. 2. Perubahan bentuk perbuatan hukum, lahirnya bentuk hukum baru. 3. Perlindungan kepentingan nasional, kedaulatan digital. 4. Pencegahan penyalahgunaan nilai agama, sosial, budaya. Lanjut, asas pemanfaatan TI pasal 3 Undang-Undang ITE. Pertama, kepastian hukum. 2. Manfaat bagi masyarakat. 3. Kehati-hatian dalam penggunaan. 4. Iktikad baik dalam transaksi. 5. Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan pemanfaatan TI pasal 4 Undang-Undang ITE. Pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian. 3. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik. 4. Membuka kesempatan pengembangan pemikiran. 5. Memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Lanjut, studi kasus perbankan online. Pertama, faktanya, masyarakat dan perbankan gunakan TI sebagai tools. Kedua, regulasi sebelum Undang-Undang ITE tidak komprehensif. 3. Pasca Undang-Undang ITE, payung hukum transaksi elektronik. Contoh, mobile banking, internet banking, e-wallet. Baik, mungkin saja penjelasan dari saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.